bisa menggunakan. Tidak bisa adalah pada saat perawat kan bedak dingin kalau dipakai kemudian agak orang yang kan masker. Jadi masalahnya di sini hanya kenyang masker sungkan kan. Solusinya peneliti ingin membuat inovasi sediaan bedak dingin dalam sediaan krim alas bedak. Artinya itu bukan seperti putih. Akhirnya apa? Dia melakukan ekstraksi supaya bahan-bahan yang ada dalam bedak dingin itu bisa lebih sedikit digunakan. Jadi kalau semula dalam satu bulatan untuk satu kali pakai, kemudian di sini menjadi satu tetes alas bedak yang bisa digunakan satu wajah penuh. Jadi dibikin versi konsentrat. Akhirnya dibuat dalam bentuk sediaan krim. Jadi rumusan masalahnya apa? Tentu yang pertama, apakah bahan-bahan aktif bedak dingin bisa stabil dalam sediaan cair? Mengenai kestabilan, kadang kita bisa cek di lab. Bahan aktif bedak dingin, misalnya ekstrak air daun rambai. Ekstrak air daun rambai, terus gimana saya cek kestabilannya, Bu? Ya di dekok, dipanaskan, kemudian sampai dapat ekstrak air, kemudian ekstrak air ditaruh di lab, diuji stabilitasnya, pH-nya bagaimana, mengendap atau tidak, warnanya berubah atau tidak. Itu bisa dilakukan. Selanjutnya, kalau yang pertama ini sudah didapatkan kestabilan, yang kedua, komposisi apa saja yang sesuai untuk membuat formula krim alas bedak berisi bahan aktif bedak dingin. Bahan aktif bedak dinginnya apa, Bu? Saya tidak tahu, tergantung yang kalian dapatkan dari lapangan. Jadi yang kedua itu menanyakan komposisi. Jadi kalau komposisi bagaimana? Untuk menentukan komposisi tentu ada tahap praformulasi, optimasi basis. Data optimasi basis itulah yang bisa menjawab rumusan masalah kedua. Kemudian rumusan masalah ketiga, kalau sudah dilakukan optimasi basis, kemudian bahan aktifnya sudah masuk, bagaimana karakteristik fisik sediaan krimnya? Apakah masih memenuhi persyaratan krim yang baik atau tidak? Rumusan masalah 1, 2, dan 3 ini berkaitan. Itu contoh yang dari Teknon. Kalau contoh di sini, penyusunan rumusan masalah untuk farmasi klinis. Ada obat, ini nama dagang, tetes mata Simbrinza. Simbrinza itu komposisinya ada 2 jenis. Digunakan untuk pasien glaukoma. Pasien glaukoma itu adalah pasien yang tidak bisa sembuh. Penggunaan tetes mata ini dalam jangka panjang. Kenapa? Karena pada glaukoma tekanan bola mata pasien itu tinggi. Akhirnya harus diturunkan. Bahkan di brosur obat dari Simbrinza tetes mata ini, tingkat kejadian alergi adalah 1 dari 10 orang. Jadi ada 10% pasien yang akan terkena alergi menggunakan obat ini. Kenapa ini masih beredar, Bu? Sedangkan tingkat alerginya adalah 1 sampai 10 orang. 1 dari 10 orang, 10% itu cukup tinggi untuk kategori efek samping obat. Kenapa? Yang pertama, penggunaan glaukoma itu yang pertama, obat pilihan pertamanya adalah timolol. Timolol itu ya saudaranya propanolol dan sebagainya, beta blocker, digunakan sebagai tetes mata. Ada kalanya timolol itu sudah tidak bisa lagi menurunkan tekanan bola mata yang ada pada mata orang tersebut. Akhirnya pakai obat pilihan kedua. Obat pilihan keduanya ya ini, sampai sekarang masih
terbatas pilihannya. Akhirnya, meskipun efek sampingnya tinggi, maka ini masih tetap digunakan. Jadi research gap-nya, bagaimana penanganan alergi tersebut, alergi Simbrinza, pada pasien glaukoma di Rumah Sakit Mata di Samarinda. Jadi ada yang kena alergi, kemudian kalian cek bagaimana penanganan alergi, karena alergi adalah efek samping obat. Tidak semua pasien akan mengalami ini, tapi kalau ada pasien yang alergi, diapakan, itu masalahnya. Akhirnya peneliti melakukan penelusuran retrospektif. Retrospektif itu data-data yang sudah ada di rekam medik untuk pasien glaukoma yang menggunakan tetes mata Simbrinza. Pertanyaan penelitiannya bagaimana, rumusan masalahnya apa? Yang pertama, karakteristik pasien glaukoma. Karena glaukoma itu dulu pernah diajarkan di patofisiologi mungkin ya. Glaukoma ada sudut sempit, kemudian ada sudut terbuka. Pasiennya jenis glaukoma yang mana yang dikasih Simbrinza? Usia menentukan juga. Apakah dia memiliki penyakit lain, itu juga menentukan juga. Jadi karakteristiknya banyak yang bisa masuk di sini. Usia, laki-laki atau perempuan, riwayat penyakit, kemudian jenis glaukomanya, diagnosa jenis glaukomanya. Masuk. Selanjutnya, berapa angka kejadian alergi Simbrinza tetes mata di Rumah Sakit Mata Samarinda. Jadi semua pasien, karena 10% ini tidak paten, di Samarinda itu harus 10%.